Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi buat seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis struktur 3. Semoga dalam pertemuan kali ini seluruh mahasiswa analisis struktur 3, lokal A, B, C, dan D dapat mengikuti dengan baik dan dalam kondisi sehat selalu. Kali ini saya akan mencoba mengambil satu contoh kasus yang seperti yang saya tulis dalam buku analisis struktur 3. Ini contoh kasusnya, di mana suatu balok terletak atas 3 peletakan A, B, dan C. Kemudian ada kasus yang baru, yaitu di mana di ujung A dan titik 1 Romawi, kemudian peletakan C dan 2 Romawi berupa cantilever, dengan ujung cantilevernya titik 1 dan titik 2. Terus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan analisis struktur dengan metode Kleperon, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan. Misalnya permisal momen, itu di ujian UTS kemarin masih ada mahasiswa yang ketinggalan memasang permisal momen. Kita lihat dulu. Langkah pertama yaitu memasang permisal momen. Kita lihat di sini. Ini permisalan momen yang kita pasang di antara titik A dan ujung cantilever 1. Kemudian AB, BA, BC, CD, dan titik C dengan ujung cantilever 2. Permisalan momen. Kita lihat dulu yang A ini. Yang A dan ujung cantilever 1 kita pasang, ya, seluruhnya kita pasang serak bawah tertekan. Ya. Jadi seluruh kita pasang serak bawah tertekan. Kemudian permisalan momen untuk ujung cantilever ini, bila kita pasang berlawanan dengan arah momen yang bekerja ke titik A, kita lihat 2 ton menuju titik A, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian permisal momen kita pasang searah jarum jam. Kalau kita pasang demikian, maka momen atau permisalan momen yang kita pasang ini adalah bernilai positif. Pertanyaannya, apakah boleh kita pasang berlawanan arah? Jawabannya boleh. Bila kita pasang berlawanan, ya, dari yang kita misalkan, tentu dia searah dengan yang 2 ton. Sama-sama berlawanan arah jarum jam. Bila kita pasang dia searah dengan yang 2 ton, maka permisalan momen itu adalah negatif. Nah, itulah cara memberi perjanjian tanda. Kemudian momen A dan momen C itu langsung dapat kita hitung, ya, momen A dan C, karena dia berupa cantilever dan nilainya dapat diketahui langsung. Seperti yang kita ketahui bahwa metode Kleperon adalah suatu metode yang dapat menghitung, menganalisis, dan mendapatkan nilai besarnya nilai momen pada titik-titik, saya ulangi, titik-titik ekstrem. Di mana titik-titik ekstrem itu? Titik 1, titik A, titik B, titik C, dan titik 2. Itulah titik ekstrem. Itu langkah berikutnya, ya, untuk menyelesaikan dengan metode Kleperon, kita harus melihat
dari soal yang ada, ini berapa variabel atau berapa bilangan yang harus kita hitung, bilangan yang belum diketahui. Kita lihat di sini, titik A, titik ekstrim A dan C, itu nilainya langsung diketahui. Ya, besarnya jelas ini ada beban berupa cantilever, jadi yang belum diketahui adalah titik ekstrim di titik B. Nah, tentu yang kita hitung di sini adalah menjadi satu variabel. Bila satu variabel, kita hanya butuh satu persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya adalah theta BA sama dengan theta BC. Jadi dengan satu persamaan itu kita dapat menyelesaikan contoh kasus seperti ini. Langkah berikutnya, sebelum kita menghitung persamaan, kita menghitung besarnya momen yang ada pada titik A dan titik C. Karena titik A dan titik C langsung bisa kita hitung. Besarnya titik A, momen titik A, atau kita katakan MA adalah 2 ton dikali jaraknya, 2 meter. Di sini ada, kita buat seperti ini. Ya. MA 4 ton meter, karena 2 kali 2 ton. Nilainya positif. Ya, nilainya positif, karena permisalan momen tadi. Seandainya permisalan momen ini kita balik, di sini wajib ditulis nilainya negatif. Jadi hati-hati di sini. Ya, kasus yang sama juga untuk momen pada titik C. Titik C atau MC besarnya adalah positif. Kenapa positif? Karena permisalan momen kita berlawanan dengan momen yang bekerja, yaitu Q setengah ton per meter, besarnya adalah setengah Q L kuadrat. Setengah, Q-nya adalah setengah, setengah kali setengah, L-nya adalah 2 meter. Kalau kita lihat di sini, setengah-setengah kali 2 meter kuadrat, seperempat kali 4, 2 kuadrat, hasilnya adalah 1 ton meter. Di mana momen MA dan MC yang kita hitung ini, ya, MA dan MC, sudah langsung merupakan momen jadi. Jadi setelah diproses ini sampai jadi, MA tetap besarnya 4 ton. Lihat gambar bidang momen di bawah ini, dan MC besarnya tetap 1 ton meter. Ini tidak ada perubahan karena ini adalah, boleh dikatakan dia adalah momen final. Dari gambar bidang momennya juga nampak di sini. Nah, sekarang kita kembali ke perhitungan analisisnya. Kembali ke sini. Ini bila soal tadi kita buka berupa free body, nampak sini 4 ton meter, ini momen yang jadi tadi, dan MC 1 ton meter, dan ini permisalan momen tadi, ya, yang tadi saya pasang di dalam, sekarang kita tarik keluar, ini free body-nya, dan sebagaimana biasa, ini sudah kita pelajari, kita hitung aja dengan metode Clapeyron, di mana theta BA sama dengan theta BC. Theta BA, kita mulai theta BA, di sini ada 4 ton yang tadi, momen cantilever, ini adalah MA, MAL per 6 EI, karena dia jauh, kemudian positif karena menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Yang MB juga demikian, MBL, L-nya 4 meter per 3 EI, di mana kekakuannya adalah EI. Dan nilai positif MB
permisalan momen MB juga menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Kemudian yang Q, di mana beban Q menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Dan besarnya akibat Q adalah QL pangkat 3 per 24 TI. Kita sederhanakan 4 kali 4 per 6 TI, MB kali 4 per 3 I, minus 1 kali 4 pangkat 3, ini bentang Q-nya per 24 TI. Kemudian untuk theta BC, MB kali L per 3I, L-nya 4 meter, negatif karena menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Kita lihat lagi untuk meyakinkan ini MB-nya, akibat MB, sumbu putarnya di titik B, karena theta B, theta BC, maka batang ini akan berputar ke atas dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian satu, ini adalah MC. MC tadi sudah kita hitung merupakan momen final tadi, merupakan 1 ton meter, kali bentangnya per 6 EI. Ya, kalau sesuai dengan hafalan, 6 jaraknya jauh dari sumbu putar. Yang 3 I dekat dengan sumbu putar. Negatif di sini adalah karena menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian akibat P, besarnya adalah PL kuadrat per 16 EI, dan menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Kita sederhanakan, menjadi minus MB kali 4 per 3 EI, minus 1 kali 4 per 6 EI, plus 4 kali 4 kuadrat per 16 EI. Bila theta BA sama dengan theta BC, maka didapat, ini disubstitusikan, didapat MB besarnya adalah 5/4 ton. Positif. Apa arti positif sini? Di sini tertulis arahnya sudah benar. Ya, arahnya sudah benar. Jadi arahnya sudah sesuai dengan permisalan. Jadi bukan hitungannya sudah benar. Arahnya sesuai dengan permisalan. Bagaimana bila kalau hasilnya negatif? Nah, bila hasilnya negatif, kita harus memberi tanda arahnya berlawanan dengan arah permisalan momen. Jadi di sini boleh ditulis arahnya sudah benar atau arahnya sudah sesuai dengan permisalan momen. Setelah mendapatkan momen pada titik ekstrem, yaitu hanya satu titik, besarnya 5/4 ton. Pada titik B, kita kembali melihat bagaimana cara menggambarkan bidang momen. Cara menggambarkan bidang momen. Ya, coba kita lihat di sini. Langkah awal yang harus kita gambarkan, ini dia. Kita gambarkan momen hasil hitungan kita pada titik-titik ekstrim. Di titik A, 4 ton meter merupakan MA, nilainya adalah negatif, momen negatif karena permisalan momen kita serat bawah tertekan dan sesuai dengan hasil hitungan mendapatkan nilai plus mengatakan bahwa arahnya sudah sesuai dengan permisalan, yaitu minus 4 ton meter. Kemudian titik ekstrim C itu adalah minus 1 ton meter. Dan hasil analisis di titik B dari metode Clapeyron didapatkan hasil 5/4 ton positif, artinya permisalan momennya sudah sesuai dengan arah, di mana arahnya adalah serat bawah tertekan. Sehingga momen-momen yang kita gambarkan ini semuanya adalah momen negatif. Dan nampak di sini spidol hitam, tebal, hubungkan titik-titik dari ujung cantilever tidak pernah ada momen, selalu 0, 0, 4, 5/4, kemudian 1, ini merupakan garis linier. Gambarkan garis linier, kemudian
Di sini gambarnya berupa kurva. Kenapa berupa kurva? Karena bebannya beban T berupa kurva dan ujung cantilever C yang tadi saya beri tanda 2 Romawi, titik 2 Romawi itu adalah 0. Jadi ini langkah awal menggambarkan demikian. Setelah menggambarkan titik-titik ekstrim dan dihubungkan dengan garis linear dan garis berupa parabola, berupa kurva, kita menghitung beban maksimum. Beban maksimum diakibatkan oleh beban Q. Untuk catatan, beban Q yang kita perhitungkan adalah beban Q yang bukan di cantilever. Ya, beban Q atau beban luar. Di sini ada beban P dan beban Q. Itu di luar. Nah, setelah menghitung besarnya momen maksimum akibat beban eksternal, yaitu akibat beban Q dan beban P, akibat beban Q, kita hitung maksimumnya ada QL kuadrat per 8. Q kuadrat per 8, besarnya adalah 2 ton meter. Kemudian PL per 4, besar momen maksimumnya adalah 4 ton meter. Dari sini, ya momen maksimum AB, 1, Q-nya 1, 4 kuadrat per 8, yaitu 2 ton meter. Momen maksimum BC, 4 ton, beban P, bentangnya 4, PL per 4 sama dengan 4 ton meter. Setelah mendapatkan titik-titik maksimum, kita dapat menggambarkan bidang momen dengan cepat. Yaitu kita sebut menggambar bidang momen simple beam. Kalau dalam kondisi ujian, cukup gambar bidang momennya seperti ini aja. Cukup seperti ini. Memang ketika ujian UTS kemarin ada mahasiswa menanyakan bidang momennya kok tidak sesuai dengan yang dipelajari. Sebenarnya sama. Ya. Kalau nanti setelah hitung free body, bidang momennya kan seperti ini. Ya, seperti ini bidang momennya. Ini bidang momen jadi. Namun sebelum saya nanti saya akan coba jelaskan yang bidang momen setelah bidang momen hitung free body dan mendapatkan bidang momen yang bidang momen akhir yang real. Saya katakanlah yang real seperti ini. Nah, kemudian kita gambarkan di sini kira-kira tingginya 2 ton di sini. Ini di tengah-tengah bentang. Saya beri garis di tengah-tengah bentang 2 ton. Dan di sini 4 ton meter. Ya, tadi 2 ton meter, ini 4 ton meter. Lebih kurang ini sama tinggi. Ini 5/4 ton, ini 1 ton. Kemudian garis merah ini adalah momen akibat momen eksternal. Momen eksternal ini adalah momen positif. Kita lihat arahnya berlawanan dengan momen gaya dalam hasil analisis tadi. Nah, bila kita lihat sini, bila P dipasang demikian, ini momennya adalah momen positif. Tetapi kalau P ini saya balik, ya seperti soal ujian di UTS, momen eksternalnya berupa momen negatif. Nah sekarang momennya adalah momen positif. Kemudian kita gambarkan karena Q adalah berupa kurva, kemudian P linear kita gambarkan. Setelah digambarkan, inilah bidang momen akhir ya, cara simple beam. Dan yang putih ini, yang kosong, ini merupakan superposisi antara positif dengan negatif, maka ini tidak ada, dikatakan nol, tidak ada bidang momennya, ini superposisinya. Dan bidang momen negatif nampak di sini, ini
segitiga ini negatif, di sini yang positif, yang superposisi di sini, ini masih ada momen positif ya yang terjadi, ini adalah momen negatif. Kemudian nanti sebagai PR untuk mahasiswa, mahasiswa hitung dulu free body, PA, PB, PC, kemudian dihitung seperti teori yang sudah didapat pada analisis struktur 1, didapatlah bidang momen akhir yang seperti ini 4 ton, ya. Ini pada titik yang sama, ya, pada titik yang sama. Pada titik yang sama ini harus coba mahasiswa bisa kurangi ini, hitung Y1. Y1 adalah 4 ton tambah 5/4 ton dibagi 2 kurangi 2. Ini Y1. Nanti dihitung sekali lagi berapa besar Y1 adalah 4 tambah 5/4 dibagi 2 kurangi hasilnya baru dikurangi 2 ton meter. Inilah Y1. Dan setelah dihitung pada gambar bidang momen sebenarnya di tengah-tengah bentang hasilnya harus ketemu Y1. Ya, ini saya minta mahasiswa menghitung dan nanti dikumpulkan lewat email. Hasilnya harus sama dengan Y1. Demikian juga yang ini 4 ton, 4 ton meter. Ya tadi maksudnya 2 ton meter ya, 4 ton meter. Ya. Jangan keliru bahwa satuan momen adalah ton meter, 4 ton meter. Kita kurangi rata-rata antara 5/4 tambah 1 dibagi 2. Ini rata-ratanya, inilah tinggi rata-ratanya yang ini. Kemudian Y2 adalah 4 kurangi rata-rata 5/4 tambah 1/2. Kita sebut Y2. Kemudian kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ya, garis ke bawah ini, nah, inilah Y2. Y2 ini harus sama besar dengan Y2 hasil hitungan yang tadi. 4 kurangi dalam kurung 5/4 tambah 1/2. Itu harus sama dengan Y2 di sini. Nah, silakan mahasiswa membuktikan, jangan keliru lagi. Ini 2 bidang momen ini pada hakikatnya adalah sama. Ya, saya kira sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.